Oke teman-teman, selamat datang di mata kuliah pemrograman basis data. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana manipulasi data tabel yang memiliki relasi one to many. Jadi untuk perkuliahan kita kali ini, kita akan mencoba untuk memanipulasi data pada tabel yang punya relasi one to many. Ya, nanti kita akan coba menambahkan perintah insert, update maupun delete yang ada di tabel yang memiliki relasi one to many. Oke, nanti kita akan coba di tabel yang simple terlebih dahulu ya. Oke, manipulasi data tabel yang memiliki relasi one to many. Dalam studi kasus sistem penjualan dan pembelian, terdapat beberapa tabel yang memiliki relasi one to many dengan tabel lain yang dijadikan dengan adanya foreign key dari tabel yang berelasi, antara lain tabel barang. Ya, kalau kalian lihat kemarin, tabel barang itu berelasi dengan tabel kategori. Tabel pegawai berelasi dengan jabatan, dan tabel nota jual berelasi dengan pelanggan dan pegawai, dan juga tabel nota beli berelasi dengan supplier dan pegawai. Tapi untuk contohnya nanti kita akan fokuskan pada tabel barang dulu, karena tabel barang ini punya relasi ke tabel kategori. Nanti kita akan manipulasi data yang ada di tabel barang. Kita akan mulai untuk perintah insert, update maupun delete. Untuk menciptakan kelas yang merepresentasikan tabel-tabel di atas, maka perlu ditambahkan field atau data member yang menerapkan konsep relasi yang dalam konsep PPO dapat berupa relasi aggregation atau composition. Ya, ini penjelasannya sudah saya jelaskan di week pertama yang lalu mengenai relasi aggregation sama composition ya. Dan untuk tabel barang ini, dia relasinya adalah aggregation dengan tabel kategori, yang mana relasinya tersebut weak relationship. Ya, sebagai contoh akan dibahas mengenai kelas barang yang berelasi dengan kelas kategori. Kelas barang menggunakan objek kelas kategori sebagai data membernya. Dan jika objek barang terhapus, maka objek kategori tidak ikut terhapus atau weak relationship. Sehingga konsep PPO yang cocok untuk relasi barang dengan kategori adalah aggregation. Oke, nanti tiap kali kita memasukkan data di tabel barang ini, ya kita harus menciptakan objek kategori juga. Nah, itu nanti kita akan lihat di implementasinya. Oke, kita langsung mulai saja. Silahkan kalian buka program kalian masing-masing di namespace jual beli lib ya. Jadi di library jual beli lib kalian ini nanti kalian tambahkan kelas baru, yaitu kelas barang. Tambahkan field, properties, serta konstruktor yang dibutuhkan seperti biasa ya. Buatlah sesuai isi tabel barang yang ada di database. Ya, ini kalian lihat di sini tabel barang punya beberapa data member. Kalau kalian lihat data membernya ini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di tabel barang. Nah, bedanya di sini kita punya satu data member dengan tipe kategori ya. Ya, kenapa? Karena memang barang ini dia punya foreign key ya. Kalau kita lihat di tabelnya, barang ini berelasi dengan tabel kategori, di mana di dalam tabel barang itu dia punya foreign key kategori. Oke ya. Jadi untuk representasinya di kelas barang ini kita tambahkan satu data member dengan tipe kategori. Oke, tabel barang memiliki satu foreign key, kode kategori yang berasal dari tabel kategori, sehingga harus menambahkan objek kategori sebagai data member di kelas barang dengan sifat relasi aggregation. Oke. Nah, setelah itu tambahkan semua properties dan konstruktor yang diperlukan. Jadi kalian juga perlu menambahkan konstruktor ya di kelas barang kalian, dan juga propertiesnya silakan di generate secara otomatis ya. Untuk propertiesnya ini sesuai dengan data member yang ada di kelas barang. Oke, jadi seperti ini. Oke, ini konstruktornya, ini propertiesnya. Oke, ini kurang lebih sama dengan kelas kategori yang kemarin ya. Bedanya hanya di sini karena dia kelas barang ini punya relasi 1N dengan kelas kategori, sehingga kita tambahkan satu data member dengan tipe objek kategori ya. Ini juga berlaku untuk tabel-tabel ataupun kelas-kelas yang lain yang punya relasi 1N. Nanti kalian coba lihat sendiri di kelas mana yang punya relasi 1N. Oke, setelah itu kita pindah ke kelas barang ya. Oke, kita masih di dalam kelas barang ya.
kita masih ada di kelas barang, kita tambahkan beberapa metode di sini. Nah, di sini kita akan memanipulasi data yang punya relasi, kita akan memanipulasi kelas yang punya relasi 1N. Di sini ya, kita punya 3 metode ya, tambah data, ubah data, dan hapus data. Ini untuk insert, untuk update, dan ini untuk delete. Kalian tambahkan ketiga metode ini ya di kelas barang kalian. Nah, kalian lihat di sini di dalam metode tambah data, kita punya perintah query, insert into barang, kode barang, barcode, nama, harga jual, stok, kode kategori. Values-nya apa? Ya, values-nya ini sesuai dengan parameter barang yang kita masukkan di metode tambah data ya. Oke, jadi nanti insert into barang, values-nya adalah kode barang, barcode, terus nama barangnya, harga jual, stok, dan kode kategorinya. Nanti kita lihat bagaimana cara memanggil metode tambah data ini. Nah, ini kalian tambahkan saja dulu. Begitu juga untuk ubah data maupun hapus data. Ini kurang lebih sama juga dengan tambah data ya. Kita hanya mengubah perintah query-nya saja. Nah, untuk yang ubah ini kita menggunakan update, sedangkan yang hapus ini kita menggunakan delete ya. Jadi ingat, tambah data, ubah data maupun hapus data ini dia punya parameter ya. Parameternya adalah objek barangnya. Nah, nanti kita lihat. Karena relasinya 1N ya, objek barang B ini pasti di dalamnya dia punya satu data member dengan tipe kategori kan. Nah, di sini nanti kita tambahkan untuk values kode kategorinya ya. Karena di dalam tabel barang itu dia punya kode kategori, sehingga nanti kita ambil kode kategorinya itu dari objek kategori yang ada di dalam kelas barang ini. Oke, nanti kita lihat seperti apa implementasinya. Oke ya, ini ada catatan. Untuk alasan keamanan, stok barang hanya boleh diinput satu kali sewaktu menambah barang baru. Berarti yang diinput adalah stok awal. Setelah itu stok barang tidak boleh diubah kecuali melalui form transaksi atau form lain seperti adjustment, penyesuaian, atau stok opnam. Jadi metode data tidak boleh mengubah data stok ya. Jadi ingat ya, kalau kita mau mengubah data barang ya, kita tidak boleh mengubah stok barangnya secara langsung, karena memang stok barang itu kita ubah saat ada uh, perubahan, adjustment di barang tersebut. Maksudnya adalah jika misal nanti barangnya itu terjual ya, barangnya nanti terjual ke customer, baru nanti stoknya akan berubah seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian user interface-nya. User interface untuk form tambah barang. Ya, ketika user memilih kategori barang, kode barang diinput, lalu user mengisikan data barang lainnya dan menekan tombol simpan. Maka data barang akan ditambahkan ke tabel barang. Jadi intinya adalah nanti waktu kita mau menambahkan barang baru, kita harus memilih dulu kategori barang apa yang mau kita masukkan ya. Jadi misalnya saya mau masukkan data barang yang tipenya adalah kategorinya adalah minuman. Terus saya masukin kode barangnya, barcode-nya saya masukkan juga, ya, nama barangnya saya masukkan, harga jualnya berapa saya masukkan juga, stoknya berapa. Setelah itu kita simpan. Nanti otomatis kita akan melihat di database kita bahwa tabel barang kita sudah menambah satu data yang baru di sini. Oke. Jadi ini pada akhirnya nanti kode barangnya juga akan kita generate secara otomatis seperti tabel kategori kemarin. Cuman untuk pembahasan kali ini kita tidak implementasikan terlebih dahulu ya. Kita pastikan dulu bahwa metode-metode yang ada di kelas barang tadi, ubah data, tambah data maupun hapus data itu sudah berfungsi terlebih dahulu. Kalau itu nanti sudah berfungsi baru kita tambahkan metode untuk generate code secara otomatis ya. Seperti itu. Oke, ini barcode-nya kalian isi nilai berapapun nggak apa-apa ya, karena barcode itu nilainya bisa berupa string, bisa berupa integer ya. Jadi kita masukin saja. Oke, implementasinya seperti apa? Ini kalian bisa move, kalian pindah ke GUI kalian ya, GUI kalian pindah ke form tambah barang. Terus di form load-nya itu kalian tambahkan code seperti ini. Jadi ini list kategori sama dengan kategori baca data. Nah ini
kita gunakan list kategori ini untuk menampilkan data kategori ke dalam combo box kategori. Jadi untuk kategori barang ini dia berupa combo box kan. Nah ini untuk menampilkannya, nah ini tiap kali kita meload form tambah barang ini dia akan mengeksekusi ya, menselect semua data yang ada di tabel kategori ya. Nah itu kalian select semua, terus kita panggil menggunakan metode baca data. Ini sudah kalian bikin kemarin harusnya, metode baca data kan. Nah karena kita baca datanya itu kita membaca semua ya, select all. Kita nggak perlu mengisi kriteria sama nilai kriterianya di sini. Nah seperti itu. List kategori ini kalian ingat ya, list kategori ini tipenya adalah list of kategori. Ini deklarasinya tidak di dalam form tambah barang underscore load, tapi ini kalian deklarasikan di variabel global yang ada di form tambah barang. Jadi ini di atas codingan kalian yang nanti kalian deklarasikan sendiri list kategori ini. Ya kalau kalian lihat di slide-nya ini memang tidak ada deklarasinya, tapi harusnya ini deklarasinya ada di variabel global yang ada di kelas form tambah barang kalian. Oke, setelah itu kita isikan ke combo box kategorinya. Nah ini kita isi combo box kategori, data source-nya kita isi dengan list kategorinya yang kita dapatkan dari sini. Terus yang akan kita tampilkan, karena kategori.baca data ini yang kita tampilkan adalah semua kategori. Nah, semua kategori, semua field yang ada di tabel kategori, mulai dari ID-nya, namanya, terus ya, karena ada dua saja, ID sama nama saja di kelas kategori itu, tapi kita coba tampilkan hanya namanya saja. Ya kan, kalau kita lihat di sini, ini yang kita tampilkan hanya namanya saja, bukan ID-nya. Oke, setelah itu untuk tampilan awal form, ya ini kalian ikuti saja. Kita berikan max length untuk textbox kode barangnya itu sebanyak 5 karakter, barcode-nya 13 karakter, namanya kita set max length-nya 45 ya. Ya buat agar user hanya bisa memilih item yang ada di combo box, tidak bisa mengetik ya. Kita setting biar combo box ini nggak bisa diubah value-nya oleh user, sehingga kita tambahkan code seperti ini ya. Nah, combo box drop down style equal combo box style drop down list ya. Terus pilih nilai default untuk barcode, nama barang, harga jual, dan stok. Nah ini kita isi kosongan saja nilai awalnya ya. Terus kita buat juga untuk harga jual dan stok itu rata karakternya itu rata kanan ya. Jadi nanti rata kanan seperti ini. Karena dia merupakan nilai value ya, bukan karakter huruf. Kita beri rata kanan ya di sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke ya, kita masih tetap di form tambah barang. Kita coba tambahkan implementasi di sini ya, di button simpan ini ya. Nah, button simpan ini kita tambahkan actionnya di sini, button simpan underscore click. Ini kita tambahkan kategori dipilih sama dengan kategori combo box kategori.selected item. Maksudnya adalah ini kita gunakan untuk mendapatkan value yang ada di combo box kategori ya. Nah, kita dapetin nanti. Jadi kategori dipilih ini tipenya adalah kategori ya. Terus value-nya adalah kita mengambil nilai ya. Kita mengambil objek yang ada di combo box kategori. Gitu. Kita bisa gunakan itu seperti ini. Setelah itu kita bikin satu objek barang ya. Nah, kita bikin objek barang B, new barang dengan parameter yang sesuai yang ada di kelas barang yang sudah kalian bikin sebelumnya ya. Mulai dari textbox kode barang ya, kita dapetin kode barangnya itu melalui textbox kode barang. Terus barcode-nya kita dapetin dari textbox barcode. Namanya kita dapetin dari textbox nama. Harga jualnya kita ambil dari textbox harga jual, karena harga jual itu tipenya adalah integer, jadi kita parsing dulu ya ke dalam bentuk integer. Setelah itu stok juga sama, kita ambil dari textbox stok, kita parsing ke integer juga. Dan yang terakhir ini kategori dipilih, karena di barang ini dia punya data member dengan tipe kategori. Nah, tipe kategori ini kita dapatin dari kategori dipilih yang ada di sini. Oke, setelah itu baru kita tambahkan tambah data di sini. Barang.tambah data, kita masukin objeknya di sini. Kalau berhasil kita tampilkan data barangnya. Ya kalau gagal kita tampilkan pesan gagalnya seperti apa. Oke, ini saya akan coba tunjukkan program saya.
Oke, jadi saya pengennya adalah saya mau menambahkan barang baru di sini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di tabel barang ya. Ini database saya, ini tabel barangnya. Nah, ini saya sudah punya beberapa record data tentang barang ya, data barang. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kode barangnya 01001, 01002 dan seterusnya. Nah, ini nanti kode barangnya akan kita formatnya akan kita sepakati di pertemuan selanjutnya. Tapi kurang lebih saya jelaskan sebentar di sini. Misalnya ya, untuk kode barang yang diawali dengan karakter 01 itu merupakan kode barang untuk barang yang tipenya minuman. Nah, misalnya Pocari Sweat, Orange Squash, My Cola dan seterusnya. Nah, itu saya awali dengan 01, misalnya seperti itu. Terus yang diawali dengan 02 itu merupakan bumbu dapur misalnya ya. Sedangkan 03 itu pakaian, 04 itu makanan. Nah, nanti itu akan kita buat generate code secara otomatisnya di pertemuan selanjutnya. Nah, kita coba saja dulu untuk menambahkan datanya dengan mengetikkan secara manual untuk kodenya. Nah, ini kita tambahkan ya. Nah, ini misalnya saya mau menambahkan kategori minuman. Tadi saya bilang bahwa minuman itu diawali dengan kode barangnya 01. Jadi saya isi 01 di sini. Nah, kita lihat juga 01 itu yang terakhir berapa karakternya. 01004. Karena kode barang ini merupakan primary key, saya nggak boleh mengisi kode barang yang sama. Jadi saya harus pastikan bahwa kode barang yang saya ketikkan nanti itu belum ada di tabel barang ya. Jadi kita isi misalnya 01005 ya. 1005, terus barcode-nya saya isi ya, isi dengan karakter terserah ya. Terus nama barangnya misalnya teh pucuk ya. Harga jualnya 3.000, stoknya 100. Oke, saya simpan. Oke, data barang berhasil ditambahkan. Saya coba cek di database-nya. Harusnya keluar 01005 ID-nya tadi. Oke ya, masuk ya di sini. Oke, saya coba tunjukkan sebentar di codingan saya ya. Oke, saya close dulu. Saya coba menjelaskan tadi yang terkait dengan list kategori ya. List kategori yang deklarasinya itu di variabel global di kelas form tambah barang. Nah, ini di sini. Oke, jadi di sini, nah list kategori itu saya deklarasikan di sini. Ini list kategori tadi ditampilkan saat kita mau load form tambah barang kan di sini. Nah, list kategorinya ini kan belum dideklarasikan di dalam metode ini. Ini saya deklarasikan di sini. Oke. Oke. Terus untuk tugas kalian perlu kumpulkan ini sampai dengan minggu depan ya. Nanti kalian coba cek di ULS kapan deadline-nya. Nah, kalian buatlah agar form daftar pelanggan dan daftar supplier dapat menampilkan semua data dari tabel pelanggan dan supplier. Oke, ya, ini kalian nanti tambahkan form daftar pelanggan sama form daftar supplier. Terus buatlah agar form tambah pelanggan dan supplier dapat melakukan generate code secara otomatis ya. Ini untuk poin 1 dan 2 ini masih dengan materi yang minggu lalu ya. Oke, buatlah agar form ubah dan hapus pelanggan dan supplier dapat menampilkan data pelanggan dan supplier setelah user selesai mengetikkan kode pelanggan atau supplier. Nah, ini kita tiap kali akan mengubah data pelanggan maupun data supplier nggak perlu mengisi semua kodenya ya. Jadi kodenya apa ya? Ya kita isikan. Setelah itu otomatis nanti data supplier maupun data pelanggannya itu langsung keluar seperti itu. Nah, buatlah kelas pegawai lengkap dengan properties dan konstruktornya. Tambahkan metode tambah, ubah, dan hapus pegawai. Ya, ini kalau kalian lihat pegawai itu punya relasi dengan jabatan. Nah, kalian nanti coba bikin dengan metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk relasi 1N. Oke, jadi sampai situ saja kuliah kita kali ini.
Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, atau juga kalian bisa email ya dengan menjelaskan apa permasalahan kalian. Nah, kalau misalnya nanti sampai minggu depan masih belum ada solusi untuk problem yang kalian mungkin temukan, kalian bisa nanti menghubungi saya melalui Google Hangout. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan melalui email. Oke, terima kasih atas perhatiannya.